Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir di sini ataupun yang di rumah masing-masing secara online. Hari ini saya ditemani oleh Ustadz Rohman, ya. Kita akan meneruskan pembahasan tentang nestapa manusia hampa. Tadi saya minta Kang Yusril dengan Bunda Yanti menjelaskan apa yang harus ada di rumah kita. Saya tidak meragukan kalau ibu punya sajadah. Saya tidak meragukan kalau ibu punya mukena. Ya. Tapi kita harus punya pakaian terakhir. Yaitu yang tadi dijelaskan oleh Bunda Yanti. Ya. Harusnya di setiap rumah teh ada. Dan kalau ada terus ada tetangga kita yang meninggal, ya sedekahkan saja. Kita punya lagi. Sebab kalau disimpan pas Anda mau pakai udah lapuk gitu. Udah disimpannya 12 tahun kan gitu. Nah, jadi caranya teh punya saya misalnya ya. Oh ternyata ada yang meninggal. Ya udah saya sedekahkan saja, saya beli lagi gitu. Ibu makan kerudung geus teu dianggo ge dina laci we nepi ka metet kan gitu. Nah, ini adalah aslinya pakaian terakhir. Di situ ada kain kafan, ada alat-alat perlengkapannya termasuk tikar. Karena nyaris kita di rumah enggak punya tikar. Banyak yang enggak punya tikar. Padahal tikar itu akan digunakan. Ya. Terus saya jadi ingat ibu saya kemana-mana suka pakai bawa sinjang tuh sinjang. Samping. Bahasa Indonesianya apa? Kain. Iya kain samping. Jadi ibu saya mah mun ka anakna pergi pasti bawa itu. Naon cenah? Bisi emak maot maraneh teu boga keur nutupan. Ya kan banyak yang enggak punya kan? Iya memang benar juga. Di rumah saya enggak ada gitu kain samping gitu, ya kan? Nah, jadi ibu saya teh ka mana-mana da cenah meureunnan anduk mah aya cenah. Ngan mun emak maot di imah saha wae meureunnan eueuh samping. Jadi sok nyanak samping wae gitu loh, ya. Tapi cek aku teh mah ari kain kapan mah dia agak aya gitu. Akan gitu. Jadi tuh kudu memekal gitu ya. Gitu. Ya itu teh sebenarnya mengingatkan materi kita minggu lalu. Bahwa kalau hidup ingin penuh makna ya kudu sadar. Bahwa hidup itu nah. Yang kedua, supaya hidup itu penuh makna, kalibrasi tujuan hidup. Apa Bu? Saya ingin tanya, kalibrasi itu apa? Nah, jadi gini kalibrasi itu, kalau kita punya timbangan, suka dikalibrasi, dibenerin apanya? Dinormalkan, kembali distandarkan. Nah, kadang-kadang kita tuh udah tahu tujuan hidup. Tapi sering terdistraksi, terganggu, terkontaminasi oleh kehidupan. Sampai kadang-kadang kita tuh bukan lupa. Jadi berubah kalau kiloan mah jadi tidak akurat gitu. Kan? Jadi biasanya suka ada kalibrasi timbangan. Pom bensin itu suka dikalibrasi. Benar enggak seliter itu 1000 mililiter? Jadi distandarkan, dikalibrasi. Karena yang seliter karena sering dipakai ada yang baut yang longgar atau gimana? Ternyata seliter teh cuma 900 mili misalnya. Maka dikalibrasi, dinormalkan lagi gitu. Nah itu kalau di pom bensin.
Kalau di timbangan ya gitu. Nah ibu kenapa di rumah teman ibu berat ibu 70 tapi di rumah itu 67. No di rumah tadi kalibrasi. Nah, timbangan error. Mata kata we, ya Allah turun tadinya 70 dari 67. Ya Allah turun 3 kilo. Pas di babaturan, nah 72. Berarti yang di rumah Anda teh error. Tidak dikalibrasi ya. Anu di rumah teman Anda mah akurat. Karena baru dikalibrasi. Jadi kalibrasi tujuan hidup maksudnya benerin lagi. Ya, normalkan lagi, pastikan lagi tujuan hidup. Nah, kenapa kita perlu meluruskan, menstandarkan, ya, mengkalibrasi tujuan hidup? Karena bagaimana kita harus paham pentingnya tujuan. Satu, tujuan itu membuat kita lebih fokus. Bapak Ibu, kenapa kita harus ngebenerin tujuan? Tadi kalibrasi tujuan hidup. Kalibrasi itu apa tadi? Menormalkan, ya. Menormalkan tujuan hidup, mengembalikan tujuan hidup pada yang sesungguhnya benar-benar pas, gitu kan? Nah, kenapa? Karena tujuan itu membuat kita fokus. Jadi dengan tujuan yang benar itu akan fokus. Ibu, kalau tujuannya jelas ke Masjid Peradaban Arjasari, jadi fokus. Fokus di soreang teh, cus ke sini. Karena tujuannya jelas. Tapi kalau ibu, kalau tujuan jelas, jadi lebih fokus naik angkot yang mana. Tapi kalau ibu keluar rumah tidak punya tujuan, keluar ya. Naik angkot mananya? Nah, aya nu Banjaran, aya nu Dayakolot, anu mananya. Tapi begitu Anda tujuannya jelas, jadi fokus. Terus tujuan itu bisa mengukur kemajuan. Jadi gini, mengapa kita harus ngebenerin tujuan? Mengapa kita harus mengkalibrasi tujuan? Karena tujuan itu membuat kita jadi fokus. Tujuan itu membuat kita jadi. Yang kedua, tujuan itu bisa mengukur kemajuan. Jadi tujuan itu bisa mengukur. Gitu. Tujuan menurunkan berat badan 5 kilo. Maka bisa mengukur iya kan? Tujuannya berat badan turun 5 kilo. Tina genep 5 jadi genep 10. Jadi bisa lihat kemajuan. Ditimbang, ya tadinya 7, tadi teh saya bilang berapa? 65 jadi 60. Ditimbang, alhamdulillah 64 saparapat. Timbang lagi, alhamdulillah 64. Ditimbang lagi 63,5. Jadi mengukur kemajuan. Gitu. Jadi perlu jelas tujuan itu, mengukur kemajuan. Tujuan, usia 40, hafal juz amma. Umur ibu sekarang 39 tahun. Dicek, diukur kemajuannya. Berapa surat yang dihafal? Alhamdulillah tinggal 5 surat lagi. Dari surat-surat yang ada di juz amma. Nambah lagi ya. Oh alhamdulillah tinggal 3 surat lagi. Tinggal 2 surat lagi. Alhamdulillah. Di usia 40 juz amma hafal. Di sini rata-rata juz amma kudu apalnya. Jangan iya-iya, apalkeun. Bu, pokoknya kita ini Pak, minimal, dengar sayang, juz amma mah apal. Minimal. Sekarang nikmatnya tahajud kalau suratnya beragam. Rakaat pertama amma yatasaaluna anin naba'il azim. Rakaat kedua wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nah,
Rakaat ketiga, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan enak ya. Nah, rakaat keempat, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. 4 rakaat. Salam. Rakaat berikutnya, idza sama'u fatarat. Nah, rakaat kedua, wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Rakaat ketiga, idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha. Rakaat keempat, was-sama idzatil buruj wal yaumil mau'ud. 4 rakaat, ya. 3. Nah, besok terus lagi kan. Iya mah tahajud teh. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar. Ya. Rakaat keempat, wal 'asri innal insan. Rakaat keempat, qul huwallahu deui dengan 3 apalna. Qul huwallahu. Ya. Bukan ngahinakeun. Ya, tuh udah Anda pakai daripada henteu. Memang kalau daripada maksud saya kita dalam hidup itu kenapa harus punya tujuan? Supaya bisa mengukur. Nah, terus yang ketiga, mengapa kita harus punya tujuan? Tujuan itu dapat memotivasi diri. Kalau kita punya tujuan, kita jadi termotivasi. Tujuan saya hafal amma yatasaalun. 10 ayat diapalkeun deui. Jadi ada motivasi. Nah, terus tujuan itu membuat kita mendorong potensi semaksimal mungkin. Membuat kita selalu memaksimalkan ikhtiar gitu loh. Nah, jadi itu alasan kenapa kita harus kalibrasi tujuan. Jadi kalau kita ingin hidup ini penuh makna, coba kalibrasi. Coba benerin lagi. Coba kompasnya benerin lagi gitu kan. Kudu bener gitu loh. Luruskan lagi. Bisi sementara ini terdistraksi, terganggu gitu oleh hal-hal dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena tujuan itu satu, lupa lagi juga nggak apa, membuat kita lebih fokus ya, bisa mengukur kemajuan, terus membuat kita punya motivasi dan membuat kita potensi kita secara maksimal bisa dikerahkan kalau tujuannya jelas gitu. Orang yang naik gunung, hiking, kadang mereka capek enggak? Lelah? Hampir menyerah? Hampir. Tapi karena tujuannya itu menundukkan Gunung Tangkuban Parahu, ya. Pokoknya kudu Tangkuban Parahu. Ya. Aya teu di antara Anda yang pernah ngalamin balik lagi nggak jadi ke Masjid Peradaban? Ya teh di mana ya Allah? Ya. Salah meureunna, nyegeus balik deui. Nah, tapi ada juga terus pokoknya mah terus. Tiba-tiba, ternyata di tengah jalan yang terjal itu ada taman-taman dan keindahan di amanah wakaf percikan iman. Amin ya rabbal. Nah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita ini ya disuruh untuk mengkalibrasi tujuan ya. Kita tahu bahwa tujuan yang paling utama kita sebagai manusia, tujuan besarnya apa? Untuk ibadah. Nah, itu tujuan besarnya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan besarnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, itu tujuan besar, tujuan utama. Ya, tujuan teknisnya, tujuan menengahnya, tadi oleh Bu Eva sudah dijelaskan. Apa?
ngurus air. Nah, saya aja di mimbar di situ ngikutin Anda. Ah, bener. Tujuan utamanya ibadah. Tujuan menengahnya menjadi khalifah. Ngurus air teh bagian tina khalifah. Karena ini marada panjang, Ustadz Rahman, silakan dibaca Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق Allahul Azim. Saudara-saudaraku tercinta, kita harus mengkalibrasi tujuan hidup kita. Tujuan besarnya adalah ibadah. Tujuan menengahnya adalah kita sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Nah, ternyata malaikat itu tahu sifat manusia itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka merusak? Jadi memang maaf ya, kita teh sok ngarusak. Pohon di hutan digunduli, ya kan, gitu. Alam dicemari, makanya kita konsep peradaban di Arjasari ini memang konsep yang ramah lingkungan. Ngomong-ngomong masih pakai bawa air mineral atau bawa tumbler? Nah, alhamdulillah bawa tumbler, terus airnya haratis. Haratis ya. Nah, tumblernya meser. Anda tinggal ngisi lek ngisi lek ya. Tidak ada botol plastik yang dibuang. Kebayang saya sampaikan, anggaplah dari 1.500 ini ada 500 yang bawa botol air mineral. Satu kali ngaji 500 botol. Kalau sabulan itu 2.000 botol. Maka bumi akan tercemar, ya. Nah, belum lagi botol air mineral itu 200 tahun baru menyatu dengan tanah. Mun ibu dikuburkan bareng jeung botol minuman, maka kita akan lebih hancur lebih dulu sebelum botol. Makanya kita siapkan minum yang langsung, yang layak. Kita siapkan air yang layak minum. Memang ini baru beberapa titik ya, tapi nanti di banyak-banyak titik. Karena alatnya juga mahal sebenarnya. Ya. Di yang daerah ibu-ibu, alhamdulillah ada, daerah bapak-bapak ada, insya Allah di asrama ada, terus di bawah pengurus juga ada. Di beberapa tempat kegiatan kita itu sudah pakai air yang drinking water yang layak minum gitu loh. Ya, layak minum. Itu teh alatnya kudu apiknya, tong cucuk gitu. Karena hiji alat teh sekitar 24 atau 25 juta. Ayeuna 10 alat wae udah 250 juta. Entar ikut rawat dong.
Cet, pakai rasa, cet, gitu. Bener tidak harus 1.500 breg langsung itu kan, bisa gantian gitu. Bapak-bapak di bawah ya, ibu-ibu di atas. Nah gitu. Jadi alatnya teh nggak murah. Nanti di asrama itu ada, di asrama putra ada, di asrama putri ada, di mana mungkin nanti di Jabon kita siapkan. Asli, di Jabon, daerah Jabon di sana. Di hutan, di tempat main, insya Allah kita akan siapkan. Ya, apa? Ya nanti mah Botram nggak usah bawa air, cukup bawa tumbler aja gitu. Ya, kebayang nggak bagaimana komitmen kita ingin masjid ini menjadi percontohan? Ya saya senang kalau masjid-masjid lain itu nyediain seperti kita, ya. Coba di sini teman-teman yang jadi pengurus masjid di RW-nya masing-masing, coba siapkan air minum yang layak minum supaya kita bisa mengurangi sampah plastik. Ada yang bilang, kenapa tidak disediakan kantong kresek? Sekarang mah ibu bapak untuk sendal bawa apa? Body bag. Sok, daripada kantong kresek. Gitu. Kalaupun bawa kantong kresek, 3 bulanan gitu tah, bawa lagi bawa nepi ka soeh. Ya kan? Gitu. Nah. Nah, maksudnya adalah kita ini harus jadi khalifah. Kita ini kudu mengelola bumi karena malaikat sendiri mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau mau menjadikan makhluk yang suka membuat kerusakan, sudah gitu gampang berantem, menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami selalu memahasucikan engkau dan bertasbih. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Firman Allah, aku lebih tahu apa yang tidak kamu tahu. Yang jadi sorotan kita adalah bahwa tujuan utama kita, jangan lupa ini kalibrasi, benerin, luruskan, bahwa kita ini tujuan besarnya ibadah. Tujuan menengahnya sebagai khalifah. Diberi amanah untuk mengelola yang ada di bumi ini. Nah, lalu tujuan besar dan menengah itu dibingkai dengan cinta Allah. Ingin meraih cinta Allah. Saya ulangi, tujuan besar dan tujuan menengah ini dibingkai dengan ingin mendapat cinta Allah. Ya, ingin mendapat cinta Allah. Jadi bingkai itu menjadi sangat penting. Ya. Ibu beli hiasan. Hiasannya boleh jadi 150.000. Bingkainya bisa 1 juta. Asal bingkai yang bagus gitu. Ya. Nah, kebayang nggak tujuan utama adalah beribadah, tujuan menengah jadi khalifah dibingkai dengan ingin mendapatkan cinta. Nah, ini dijelaskan di Al-An'am ayat 162. Di surat apa? Al-An'am ayat 162. Karena ini mas sering kita baca ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, tapi minimal Bapak Ibu tahu bahwa itu ada di surat Al-An'am ayat 160. Katakan inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Nah, berarti itu kita lagi cerita apa? Katakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya ingin dapat cinta Allah. Berarti kita sedang bicara apa? Mengkalibrasi sholatku, hidupku, matiku, ibadahku lillah.
Nah, jadi tujuan utama kita diciptakan ibadah, tujuan menengahnya itu jadi khalifah, dibingkai dengan sebuah tujuan utama. Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya ingin mendapatkan ridho atau cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini kita sudah bicara tentang kalibrasi. Berarti apapun yang kita lakukan, satu aja, ingin dapat cinta Allah sudah. Nah, ada lagi yang disebut dengan tujuan teknis, ya. Kalau tujuan teknisme adalah kita menjadi penggerak. Kita menjadi penggerak dan pemberi contoh dalam kebaikan. Ini tujuan apa? Teknis. Jadi ada tujuan utama ibadah, tujuan menengah khalifah, tujuan teknis, tujuan yang paling terukur adalah kita menjadi penggerak dan pemberi contoh. Kita semua ini kudu jadi penggerak dan pemberi contoh. Maksud pemberi contoh tuh kita yang memulai. Kita bicara, kita mulai. Kita bicara, kita mulai. Kita mulai, kita bicara. Jadi bicara dan memulai, maksudnya memulai teh bekerja, bicara, bekerja, bicara, itu menyatu. Berbarengan. Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa kita ini kudu jadi khalifah, jangan membuat kerusakan. Nah, di tataran tujuan yang terukurnya, yang aplikatifnya, menjadi penggerak kebaikan dan pemberi contoh. Nah, yang tadi di masjid ini kita jadi penggerak dan pemberi contoh. Saya bilang berulang-ulang, Anda wudhu di sini, nggak ada air yang dibuang. Karena semua masuk ke resapan. Nah, di bawah itu ada resapan. Di sini tuh ada resapan. Tidak ada yang terbuang. Terus air botol sudah mulai. Ya. Saya cek yang ngumpulin sampah. Alhamdulillah. Cina. Sampah botol terus ngirangan. Kan masih ayah we cina balangor. Nah, ayah. Ayah wae dah hese atuh dah. Disuruh beli tumbler naon sih? Gitu. Masih ayah wae. Padahal cai terus disiapkan. Gitu. Naon sih coba teh? Sieun parum listrik cai ge moal keluar cenah keluar. Nah, intinya adalah kita ini kudu jadi penggerak dan pemberi contoh. Gitu. Ini dijelaskan di surat Fussilat, Ustaz Rahman. Surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sadaqallahul azim. Saya tadi katakan di tujuan yang paling terukur adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Maksudnya tidak ada perkataan terbaik kecuali orang yang menyeru kepada, tapi bukan hanya menyeru kepada Allah. Wa amila, dia pun melakukan amal soleh. Jadi Bu, Pak, sebenarnya tujuan kita itu udah benar ketika misalnya kita ngingetin anak kita sholat.
dan kita pun melakukan sholat. Kita ngajak, ayo nak, ayo ayah, ayo mah kita ke pengajian. Dan dia pun melakukan. Karena ayah bapak nuki sok mah ngaos tuh Kak Arjasari, sok ngaos. Ari ayah, mamah we. Mamah we, ayah mah. Mun mamah teh ayah kan ayah sok rada salse di imah sok meh teru deting. Tos ti Arjasari mamah bisa eksilaturahmi kamana tenanaon ya. Wih maghrib ge kenging. Nah, Ari pertanyaannya, suami itu tidak menjadi seolah penggerak kebaikan tapi dia tidak pemberi. Nah, jadi hidup mah gitu, penggerak dan action gitu loh. Ya. Penggerak dan action. Ya. Bapak-bapak, Anda bisa bandingkan, mohon maaf, tempat buang air kecil di PI mah emang sangat tertutup. Private satu orang. Teu aya nu pipis bari ngobrol. Ya Allah bener. Ibu Ima dengar artinya, bapak-bapak. Anda datang ke masjid yang besar. Kadang-kadang saya sedih. Maaf, ini sambil berdiri pipis. Sebelah kadang bisa saling lihat gitu. Iya, kadang bisa ngobrol. Oh di kami enggak. Setiap orang tuh ada pintunya. Tep, gitu. Iya. Hari ibu mah jelas ya. Iya mah bapak-bapak. Itu please. Anda yang sedang membangun masjid. Contoh. Dicontoh aja gak apa-apa. Jangan malu-malu. Ya. Kenapa? Dan memang begitu. Gitu. Seperti itulah. Ya, gitu. Nah jadi artinya kita bukan hanya ngomong. Tapi memulai dalam hidup harus begitu. Ya. Kalau ibu bilang sama anak-anak, sayang, makan teh yang sehat atuh. Ibu ge kudu makanan sehat. Sayur, buah, tahu, tempe, ya, enog, ya, yang jelas. Iya mah, ayo barudak makan nu sehat. Ari ibu seblak. Tapi ketang sekali-kali teu naon seblak. Pas MPI we bungkul. Nah, mun pas MPI nyeblak teu naon. Yang jadi masalah tiap dinten seblak. Nah, gitu. Jadi kalau kita bilang, "Ayo nak, makanan teh kudu sehat." Sebab makanan kalau nggak sehat itu kita sedang menabung penyakit di tubuh kita dalam waktu lama. Gitu. Dalam waktu lama, ya. Artinya apa? Antara omongan dan kelakuan teh kudu nyambung. Harus nyambung. Ini yang dikatakan waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan terbaik kecuali orang yang menyeru pada kebaikan. Maksudnya kita benerin tujuan hidup kita. Kudu menjadi penggerak, bukan jadi penggerak keburukan. Teteh bade ka mana? Ke pengajian. Ih uyuhan teu capek teteh. Teu capek tiap minggu, ya, uyuhan teu bosen. Berarti dia penghancur semangat, gitu. Suami pakai baju koko, siap-siap ke masjid. Ibu kalah kaki ya, aduh insapnya, insap. Nah, kabayang teh. Ya mun suami Anda biasana tara ka masjid, dia tiba-tiba pakai baju koko, pakai kopiah, bebersih. Ayah mau kemana? Ke masjid. Alhamdulillah ayah, mama seneng. Ih ayah rajin ke masjid. Gitu ya mak. Aduh insaf nih. Aduh pantesan udah 2 minggu teh hujan. Da ayah ke masjid. Ibu teh kudu jadi penggerak. Ya, bukan malah penghancur gitu. Ya. Ada keponakan datang ke rumah, suami Anda teh bilang, "Sok, kayak kuua di jajanan, sok jajan, sok. Tuh ada tukang bakso, sok pesen, panggil ke dia. Kayak kuua dibayar." Cik ibu teh kieu, "Alhamdulillah ayah, itu keponakan pada seneng loh." Gitu ulah mah. Tumben. Biasanya pedit pisan, tumben, halo apa kabar ya. Ke sore hujan, ke sore.
Jadi kalau suami ibu bager, kasih motivasi gitu. Bapak, istri bapak di rumah tara dandan. Iya mak, mandi, pakai parfum, enak dilihat gitu. Mah badai ka mana? Katanya kan wanita soleh itu kudu bebersih di depan suami. Alhamdulillah ayah seneng gitu pak. Ulah iya mah, cek ayah mah da asa sarua wae mama. Demi Allahnya iya mah ayah makan jujur demi Allah. Mama mah mandi gak mandi sama aja, dandan gak dandan sama aja. Bapak jangan gitu, hargai. Jadi jangan menghancurkan semangat kebaikan. Jangan menghancurkan semangat kebaikan. Ibu hati-hati, kadang kita sebagai orang tua suka menjatuhkan semangat anak. Anak tadinya tara diajar, ya belajar kan gitu. Kalau kayak ulangannya. Dah kamu mah belajar teh mau ulangan wungkul. Gak usah begitu. Ya hargai saja, walaupun benar dia belajar pas mau ulangan. Alhamdulillah sayang mama seneng, kamu teh belajar gitu lah mah. Maneh mah bari dikitukeun teh asalna. Maneh mah ari ek ulangan diajar, ari kamari ulin wae. Nah, ibu kita ini kudu jadi motivator kebaikan. Gimana sih? Aya teh di antara ibu nu kitu. Sirana teh di kieu, tah bari kebutuhan macan. Ari ek ulangan. Belajar, hari kemarin main terus. Ibu sayang, geus alhamdulillah mau belajar gitu ya. Suami ibu sok kasiangan, ini tiba-tiba bangun jam 4. Ayah naon ari ayah? Mama rewas ya. Ya ayah yang tahajud. Oh. My God. Gitu. Ibu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslim. Ucapan terbaik ketika kamu menyeru kepada kebaikan dan kamu melakukan kebaikan itu. Nah gitu ya. Ibu bapak, jadi dengan mengetahui tadi ada tujuan apa? Utama, tujuan menengah, tujuan teknis. Nah ya. Tujuan teknis yang lainnya adalah tadi kan menjadi penggerak. Nah, kalau yang berikutnya tujuan teknis itu adalah selalu berikhtiar. Berikhtiar tanpa henti. Nah itu sebenarnya kita sedang mewujudkan tujuan teknis. Berikhtiar tiada henti. Bu, Pak, manusia kalau hidup ingin penuh makna, sok gerak ikhtiar. Ikhtiar. Tugas kita itu bukan berhasil. Tugas kita itu ikhtiar. Berhasil mah itu wilayah Allah. Sering saya ulang-ulang. Tugas kita mah ikhtiar. Ngadidik anak, lamun tidak punya tujuan utama yaitu ini teh ibadah. Anak teh amanah, saya teh sebagai orang tua, sebagai khalifah untuk melahirkan anak yang soleh. Terus kita menjadi penggerak kebaikan dan pemberi contoh. Terus ikhtiar. Anak kita gak soleh, gak masalah. Karena kita sudah, karena boleh jadi anak itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada anak yang memang jadi batu ujian. Jadi ada itu mah. Anak teh memang jadi batu ujian. Boro-boro level kita, Nabi Nuh. Kebayang gak sama Anda? Nabi Nuh bahkan bukan hanya anaknya yang jadi batu ujian teh, istrinya juga. Istrinya tidak mengikuti ajakannya, anaknya juga begitu. Apakah Nabi Nuh berhenti? Terus. Sampai ketika sudah turun hujan, akan terjadi banjir. Nabi Nuh masih ikhtiar. Kanaan, sini nak, masuk perahu ayah. Biar kamu selamat. Kabayang tuh. Masih ingin menyelamatkan anak. Tapi anaknya bilang, saya yakin saya bisa selamat ada gunung yang tinggi. Nah berarti ikhtiar mah kudu terus. Bu, Pak, kita dalam hidup mah ikhtiar. Kalau anak kita belum soleh terus ikhtiar.
Suami belum soleh, ikhtiar. Istri belum soleh, ikhtiar. Kita jadi guru, ngajar murid-murid nggak ngerti, ikhtiar terus. Sampaikan. Ya, gitu. Nah, ini dijelaskan di surat At-Taubah ayat 105. Di surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qul i'malu, katakan i'malu, bekerja kamu. Jadi kita disuruh apa? Ikhtiar. Sok bekerja kamu. Berarti kita jangan lelah untuk ikhtiar. Ikhtiar aja terus. Ikhtiar. Dalam hal apa? Apapun. Mun ibu sakit, ikhtiar berobat terus. Ya. Mun anak kita belum soleh, ikhtiar didik terus. Kalau kita punya usaha, belum maju juga, ikhtiar terus. Kalau berat badan gak turun-turun, ikhtiar terus. Kalau berat badan kita terlalu kurus, ikhtiar terus. Sebenarnya yang kurus pengen gemuk, itu lebih sedikit. Kebanyakan yang gemuk ingin ikhtiar terus. Terus ikhtiar. Saya mau bilang body shaming. Enggak, saya tidak bermaksud. Maksudnya ikhtiar. Nah, Pak siapa? Pak Enceng. Kan ikhtiar, beliau turun berapa kilo? 16 kilo. Dan beliau cukup mengikuti program yang disampaikan oleh Pak Dokter Gaga. Dari Pak Dokter Gaga kan suka menyampaikan materi di sini. Hari diamalkan mah, jelas hasilnya. Turun 16 kilo. Dan begitu turun 16 kilo, emang butuh waktu. Tidak dengar ceramah Dokter Gaga turun itu 17. Entu. Beliau berikhtiar dan menjaga ikhtiar itu. Ya kan? Proses berapa tahun Pak? 2 tahun. Anda 2 minggu yang turun 16. Jadi Pak Enceng itu turun 16 kilo selama 2 tahun. Ya, ngikutin tausiahnya Pak Dokter Gaga. Dokter gizi, gini, diamalkan. Anda ngikutin Dokter Gaga naik 7 kilo, itu tuh pasti Anda tojanya. Dari apa yang disampaikan oleh dokter. Ya. Jadi ternyata Bu, Pak Enceng ini turun 16 kilo 2 tahun. Berarti apa? Terus setelah beliau ikhtiar, dijaga ikhtiar ini. Nah, Anda yang sekarang dulu 50 sekarang 70, itu juga Anda ikhtiar terus. Segala dituang sedikit tapi konsisten terus. Terus pelan-pelan naik. Jadi maksud saya hidup mah kalau tujuan kita kudu ikhtiar aja. Terus ikhtiar ya. Saya umroh, ada seorang kakek umurnya 78 tahun. Bawa Quran udah lecek. Ustadz, saya mah udah bisa baca Quran itu umur 73 tahun. Jadi saya belajar Quran itu umur 70. Apa yang teh? Baca Quran, baca Iqra. Belajar Iqra itu umur 70 tahun.
Tapi karena terus belajar, akhirnya bisa baca Quran. Ya, berarti karena apa? Yang terus menerus, gitu loh Bu. Jadi manusia mah kudu tahu, bukan kaligrafi Ustadz, kalibrasi. Beliau mah masih serius banget kan. Jadi bukan kaligrafi Ustadz, tapi kalibrasi. Kenapa kita butuh kalibrasi tujuan? Supaya tadi tujuan yang jelas membuat ikhtiar kita tak konsisten gitu. Karena Allah berfirman di sini, wa qul i'malu. Katakan, bekerja kamu, ikhtiar kamu, nanti fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat ikhtiar kamu. Jadi pada akhirnya kita akan dapat penilaian dari Allah, Rasul, bahkan dari manusia. Ada gak di antara bapak yang gini, mah alhamdulillah mamah teh sekarang berubah. Jadi tambah soleha, jadi tambah bager. Aya teh di antara bapak nu mengakui. Oh. Ya. Makin soleha oge ku bapak teh diakui. Oke. Nah. Aya teh di antara ibu nu mengakui bahwa suaminya makin kesini makin soleh, makin bager. Ada tuh Pak, kudu contoh istri bapak. Jadi mengakui ayah, alhamdulillah ayah teh sekarang makin soleh, makin bager. Mama seneng banget. Nah, Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat. Jadi pada akhirnya diam-diam Bu, orang juga akan melihat perubahan yang ada pada diri kita. Ya, sok Bu, ketika reuni kan ayah nu kieu reuni sakola. Eta si Iwan robahnya ayeuna mah baheula kan bangor pisan. Ayeuna mah tadi nu maca Quran si Iwan. Oh ya, kan keur sakola sok mabok manehna. Sok mabok angkot maksudnya. Jadi dia mah mau naik angkotnya sok mabok, liun mabok. Iya. Inget teh si Iwan teh naon gitu. Nyati sore yang wae mabok anak angkot teh. Dia mah begitu gitu kan. Luar biasa ayeuna mah jadi eta bacaan Qur'anna meni bagus. Ibu boleh jadi, ibu pun melihat. Ada enggak teman ibu ketika reuni ibu melihat berubah gitu loh. Nah, berarti betul yang Allah firmankan. Sok kamu bekerja keras, ikhtiar. Allah, Rasul dan orang beriman melihat kamu. Jadi diam-diam Pak, perubahan kita itu dilihat orang. Yang tidak boleh itu bapak dan ibu ngaku-ngaku. Mama, ayah soleh ente. Ya atuh mah soleh ente. Tong gitu Pak. Biar mereka menilai. Begitu dibilang enggak, tinggalin benar. Nah, jangan gitu. Nah, jadi bukan berarti kita ngaku-ngaku berubah. Namun diam-diam orang akan menilai si fulan ini berubah. Ya, si fulanah ini berubah. Oh iya dia berubah ya gitu. Setelah ikut MPI 3 tahun alhamdulillah berubah. Ayeuna mah lebih sabar ya. Ayeuna mah lebih bisa terima kenyataan gitu. Nah, sekarang mah lebih syukur gitu. Jadi suami ibu teh melihat perubahan ibu. Matak suami suka bilang sok mah ngaos. Gitu. Bari dia enggak apa-apa. Ajak juga. Nah, di sini ada kata-kata kenapa kita kudu berikhtiar, nanti Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat kita. Kembali ke poin yang pertama. Poin pertama tadi apa? Bukan yang minggu kemarin poin pertama apa? Sadari waktu itu wasaturoduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kenapa kita kudu mengkalibrasi tujuan kita? Sampai dari mulai tujuan yang besar, tujuan menengah, tujuan teknis. Kenapa kita kudu kalibrasi? Kudu dibenerin lagi tujuan itu. Karena satu rodun kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu. Yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun.
Dan nanti Allah akan memberitahu apa saja yang sudah kamu kerjakan. Jadi finally ujungnya kita bakal kembali kepada Allah. Nah, sebelum kembali kepada Allah, kalibrasi tujuan hidup kita. Ya, itu yang kedua. Berarti yang pertama tadi apa? Kemarin apa? Hidup itu terbatas. Yang kedua, kalibrasi tujuan. Ya, tujuan hidup kita harus dikalibrasi. Nah, yang ketiga itu akan dibahas bagian terakhirnya minggu depan. Jadi minggu depan akan ditamatkan materi apa? Nestapa manusia hampa. 2 poin sudah saya sampaikan gimana supaya penuh makna, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.